Halo guys, jumpa lagi bareng saya Is Aisyah. Ini silau ya, di acara ngobrol bareng komunitas. Kemarin kita udah ngobrol dengan Karang Taruna Jamblang. Sekarang kita akan ngobrol dengan, aku cari yang ini nih. Kita ngobrol sekarang dengan HMI Cabang Majalengka, yang mana diwakili oleh ketua umumnya. Ya, saya undang pada teman-teman semua untuk nonton obrolan kita pada sore hari ini, dan semoga apa yang jadi obrolan kami itu bisa memberikan informasi-informasi yang yang positif gitu untuk anak muda, khususnya aktivis mahasiswa, sehingga bisa saling kolaborasi untuk mewujudkan tujuan dari gerakan tersebut. Ya, pada Mas Adil, selamat sore. Kita masih menunggu bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu Mas Eka. Mas Eka, saya harap bisa gabung ya. Eka, sebentar. Eka, nah Eka Prasetyo. Halo Indonesia Leadership School, terima kasih ya sudah gabung di acara ngobrol bareng komunitas. Ini adalah bagian dari programnya Cirebon Technopreneurs. Kita mengadakan kegiatan ini dalam rangka untuk mengisi daerah pandemi ini. Kita harus produktif dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti ngobrol bareng komunitas, ngobrol pagi yuk, ngobrol bareng BEM. Saya rasa perlu ya memperbanyak kegiatan-kegiatan positif seperti ini agar teman-teman bisa mendapatkan networking ya, satu, kemudian yang kedua adalah informasi-informasi dari pengalaman teman-teman yang lain gitu kan. Dan dari kegiatan seperti ini kan kita sebelumnya kan belum saling mengenal ya. Nah, setelah kita mengetahui, kita follow, kita ngikutin, semoga silaturahim kita itu bisa berkah ya. Kita bisa kedepannya itu bisa mengadakan kolaborasi untuk kegiatan yang lebih keren dan positif gitu guys. Jadi saya senang sekali gitu berusaha untuk konsisten dan komitmen gitu, bahwa acara ini targetnya itu tiap hari dilaksanakan gitu, diadakan setiap sore sampai Sabtu. Masalahnya itu ya tadi terkendala dengan pembicaranya, ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, itu masalahnya gitu. Jadi saya senang sekali dan sangat merasa terhormat dan bangga ketika bintang tamu yang kami hadirkan di acara live ini bisa menjadi bintang tamu dan meluangkan waktunya untuk ngobrol dan sharing pengalaman dan ilmu kepada teman-teman semuanya gitu. Ini Mas Eka-nya belum ini ya, belum gabung, padahal tadi saya sudah menginformasikan bahwa kita live jam 4 sore. Bentar ya guys ya. Nanti di sini juga teman-teman bisa berdiskusi langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada bintang tamu kita hari ini. Kita akan bahas tentang HMI dan tantangan selama di era pandemi dan di era digital. Saya akan bahas tentang masalah gerakan-gerakan aktivis selama pandemi itu ngapain aja, apa yang mereka lakukan gitu kan. Saya ada 15 pertanyaan sebenarnya, saya sudah catat ya. Jadi sebenarnya selama pandemi ini mahasiswa berbuat apa sih gitu. Nah, itu kan sangat dalam sekali ya, meskipun pasti banyak yang bisa dilakukan oleh anak muda di Indonesia, khususnya mahasiswa. Oke, saya masih menunggu. Mungkin ini baru ya, jadi Eka-nya tadi udah saya sampaikan bahwa ketika live Instagram itu masuk ketika kita live gitu guys. Saya belum, mana ini Eka bentar ya. Indonesia Leadership School, kita juga ada tema mengenai tentang leadership juga. Saya berharap bisa kolaborasi di acara ngobrol pagi yuk. Kita akan bahas bagaimana kepemimpinan anak muda di masa pandemi ini dan pasca pandemi. Karena kita perlu tuh kepedulian saat ini gitu loh.
gitu. Kepedulian dan kepekaan teman-teman khususnya anak muda untuk bisa saling mendukung, menguatkan, saling membantu. Karena semuanya keadaan seperti ini tuh tidak banyak yang merasa berat dan khawatir. Nah, kita harus saling bahu membahu untuk membantu mereka yang membutuhkan gitu guys. Jadi apa yang harus dilakukan anak muda nih secara kepemimpinannya? Mungkin kita akan bisa sharing dengan Indonesia Leadership School ya. Saya senang sekali nih karena kita belum banyak membahas tentang masalah leadership, kita lebih banyak bahas tentang manajemen bisnis, personal branding, dan juga ngobrol bareng komunitas lainnya gitu guys. Ini Mas Eka-nya mana ya? Sebentar. Belum bisa gabung nih. HMI Majalengka. Halo, halo. Ini gimana ya? Sebentar, saya hubungi. Belum gabung. Guys, saya harap teman-teman pada sehat ya hari ini, tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker ketika keluar rumah. Nah, ini dia. Oke. Baru gabung Mas Eka. Kayaknya aku harus pindah deh. Bentar ya guys. Nah, halo, meeting. Dek, jangan lanjut, Dek. Jangan lanjut. Berdiri, potret ya. HP-nya potret, berdiri. Kamu di sini miring, Dek. Halo, kita sudah terhubung dengan Ketua Umum HMI Cabang Majalengka. Halo, tes suara. Halo. Halo, Eka. Halo. Iya. Ada suaranya ada? Ada. Bisa nggak HP-nya jangan landscape? HP-nya jangan landscape. Potret aja. Potret. Nah, gini. Sip. Ya. Selamat datang pada Ketua Umum kita pada hari ini, yaitu HMI Cabang Majalengka yang sudah berkenan mengisi acara kita pada sore hari ini, yaitu ngobrol bareng komunitas. Komunitasnya itu adalah HMI Cabang Majalengka. Nah, ada yang bertanya nih, temanya apa pada sore hari ini? Temanya adalah HMI dan tantangan di era pandemi dan di era digital. Oke. Halo Eka. Halo Teh, ya. Oke, kita udah masuk jam 4 sore, kita mulai aja ya. Bisa dimulai? Boleh. Oke. Hai guys, jumpa lagi bareng saya Isa di acara Ngobrol Bareng Komunitas. Nah, komunitasnya pada sore hari ini adalah seorang ketua HMI Cabang Majalengka. Teman-teman aktivis pasti tahu apa itu HMI gitu. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, silahkan Mas Ketua untuk memperkenalkan diri. Kuliah di mana, semester berapa, dan jurusan apa, dan kegiatannya sekarang ini apa. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tekno Entrepreneur, terima kasih Teh udah mengundang saya hari ini. Di dekatan. Perkenalkan nama saya Eka Bersaptio. Saya hari ini diamanahi untuk menahkodai HMI Cabang Majalengka. Nah, saya kuliah di Universitas Majalengka, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fisip ya. Baik, untuk kegiatan hari ini HMI emang di masa pandemi ini begitu sangat membuat kegaduhan di semua kalangan, sehingga membuat ada beberapa hal yang tidak biasa dilakukan dan harus secepatnya beradaptasi.
Nah, baik untuk apa untuk masalah tadi tantangan HMI di masa pandemi, saya Mas memang Eka, sepakat. sebentar. Gimana Bu? Sebentar. Iya iya. Tadi sudah memperkenalkan diri ya. Oke, memperkenalkan Oh diri. iya iya iya. Jadi Boleh boleh. ini Iya iya. adalah Ketua Umum dari HMI Cabang Majalengka. Semester berapa, Mas Ketua? Oh, Oh, sekarang lagi semester akhir, lagi nyusun teh. Lagi oke. nyusun. Ya, semester akhir. Kuliahnya di Unma ya? Gimana kuliahnya? Unma. Oke. Ya di Universitas Majalengka. Terima kasih atas pengenalannya. Dan mengenai tema kita pada hari ini gitu, nanti kita akan bahas terkait dengan apa tantangan-tantangan yang dihadapi aktivis mahasiswa khususnya HMI selama era pandemi dan era digital. Nah, sebelum kita ngobrol ke sana, nanti didekatkan ya biar lebih jelas ya ininya mic-nya ya. Eka, saya ada beberapa pertanyaan ya Eka. Sebelum kita ngomongin masalah tantangan, sebenarnya boleh cerita nggak sih tentang bagaimana gerakan mahasiswa dari masa ke masa dan sampai pada akhirnya di era digital dan pandemi ini? Itu dalam perspektifnya Ketua Umum HMI Cabang Majalengka. Bisa dijelaskan nggak? Oke. Dari masa ke masa Gerakan. tantangan gerakan mahasiswa ya. Ya, baik. Ada beberapa zaman untuk khususnya di Indonesia, ada beberapa masa, salah satunya di masa Orde Lama. Lebih Ya, keras. jelas saya jelas. Ya. Ya. Oke oke. Nah, di masa Orde Lama itu mahasiswa itu apa namanya karena kurangnya teknologi dan sebagainya itu seperti gayanya gaya pesantren tuh Bu. Maksudnya kan gitu. Jadi gerakannya itu gerakan sekeliling dan mulai di masa Orde Baru. Jadi saya akan menceritakan nggak cukup lama lah, singkat-singkatnya aja. Nah, di masa Orde Baru ini karena ada beberapa hal yang sekiranya itu sentralistik yang tidak disukai masyarakat, mahasiswa di Orde Baru itu memberikan gerakan-gerakan yang hari ini kita kenal yang namanya gerakan desentralisasi gitu kan. Karena zaman Orde Baru itu tersentralisasi, maka gerakan masa zaman dulu itu mempunyai gerakan di waktu masa Orde Baru, yaitu khususnya adalah desentralisasi. Nah, dalam hari ini di era digital, nah ini yang saya dulu itu pernah kita diskusi ya Teh, terkait bahwa gerakan HMI itu belum bisa berubah, belum bisa menyesuaikan diri secara cepat dalam masalah digital, ya kan. Walaupun hari ini mahasiswa begitu kritis, tetapi kurang dominannya mengisi pos-pos teknologi, ya kan. Apalagi hari ini memang mau tidak mau gerakan ada sedang dilanda industri 4.0 kan gitu. Tetapi hari ini kekurangan mahasiswa khususnya di wilayah Majalengka itu kurang cepat menangkap yang namanya teknologi, sehingga proses adopsi gerakan masa Orde Baru ini masih berlangsung di Majalengka. Sekiranya gitu. Jadi belum ada percepatan perpindahan ke masa penggunaan teknologi dengan sebagaimana mestinya. Kurang lebihnya seperti itu. Iya, pastinya ada perbedaan yang sangat mencolok ya gitu. Gerakan mahasiswa di awal-awal gitu pada masa era Orde Baru sampai sekarang eranya milenial, itu kan pasti mungkin gerakannya lebih ke memanfaatkan kecanggihan dari teknologi, bener nggak? Gitu. Jadi gerakan-gerakan itu bisa disampaikan melalui teknologi, apakah dari mulai konten-konten yang menarik gitu kan, tentang mengenai apa itu kegiatan-kegiatan dari kita, gagasan-gagasan kita gitu. Nah di situ kan ada blogger, ada ya banyak ya media sosial, ada Instagram juga, Facebook juga. Jadi malah kalau menurut saya gerakan era
mahasiswa di era milenial ini tuh lebih gampang gitu loh, karena aksesnya sangat Ya, mudah. Aksesnya sangat mudah didapatkan oleh teman-teman asal ada jaringan internet. Nah, teman-teman bisa mengakses tidak hanya dari wilayah Majalengkanya saja, tapi seluruh Indonesia, dan itu prosesnya sangat cepat sekali. Mungkin itu ya, Mas Ketum ya, gitu. Perubahan gerakan mahasiswa dari masa ke masa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kemanakah gerakan mahasiswa saat ini? Kemana arahnya sebenarnya? Gitu loh. di masa digital ini. Oke, Saya sebelum kadang bingung itu nih, saya belum. kemana nih ke arah digital ini, kadang nggak ada apa ya, saya kurang melihat gerakannya tuh kemana arahnya. Nah ini kan Mas Oke, Ketum oke. kan sebagai ketua, jadi bisa memperjelas gitu loh kebingungan Nah, saya. sebelum sebelum saya menjelaskan kemana arahnya, kita flashback dulu. Sempat ramai itu pada tahun 2017 sampai 19 itu, Bappenas itu kan apa namanya, mengumumkan dalam seminar nasional bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi. Nah, khususnya di wilayah Majalengka itu didominasi sekali, hampir dari 40% lebih pada tahun 2018 itu kaum usia produktif ini mendominasi di wilayah Majalengka. Nah, hari ini kita prediksi di tahun 2020 hari ini sampai 2023 ini usia produktif lebih mendominasi sekitar 60%. Nah, kita ambil yang namanya kesimpulan dari usia produktif itu ada yang namanya apa? Kaum milenial. Ya. Kaum milenial yang rata-rata usia 17 tahun sampai usia 30 tahunan. Nah, 37 kurang lebihnya. Nah, cuma ada yang idealnya itu para kaum milenial itu memanfaat teknologi dengan cepat, informasi dengan cepat, terus juga memudahkan untuk hari ini mengeluarkan aspirasinya dengan mudah, itu berbanding terbalik ternyata. Oh ya. Di kalangan milenial khususnya para mahasiswa itu ternyata sifat milenial lebih cenderung hedonis. Oke. Ya kan? Apapun pemanfaatan teknologi yang penting menuju kebahagiaan, kepuasan pribadinya. Oh. Nah, yang kedua adalah perkumpulan-perkumpulan di kalangan milenial itu tidak terjadi yang namanya perdiskusian lain sebagainya, sehingga disebutnya itu adalah lebih kepada perkumpulan yang apatis. Pengen itu. Nah, karena apa? Karena emang untuk di wilayah Majalengka kaum milenial itu tidak terjadi keidealan yang tadi seperti Teteh bilang akan lebih mempercepat terus juga bisnis. Nah malah prediksinya untuk kajian himpunan mahasiswa Islam cabang Majalengka ini, kaum milenial ini kehilangan jati dirinya karena tadi kebiasaan tadi hedonis, apatis, juga tidak mau tidak mau ambil pusing permasalahan perekonomian, perpolitikan dan sebagainya, sehingga tingkat kepercayaan diri terhadap kaum milenial khususnya para mahasiswa ini tidak dimiliki oleh kaum mahasiswa, sehingga tidak mahasiswa di Majalengka khususnya ini tidak dominan menangkap teknologi ini dengan ideal, kan seperti terjana ya tadi seperti orang-orang Majalengka, mahasiswa Majalengka ini tidak idealnya dikarenakan seperti kaget lah namanya, kaget dalam menggunakan teknologi, terus juga diberikan kebebasan full sama pembimbing-pembimbingnya misalkan orang tuanya dan sebagainya, sehingga apapun yang ada di gadgetnya itu lebih mendominasi untuk membahagiakan dirinya seperti main game seperti itu. Jadi tidak dimanfaatkan seideal mungkin. Baik Teh. Oke. Tadi menarik ya gitu perspektifnya Ketua Umum HMI Cabang Majalengka dalam membaca pergerakan atau gaya hidup dari milenial sekarang gitu, bahwa semakin banyak kemudahan teknologi, tapi menurut Eka itu kurang dimanfaatkan dengan baik ya.
dalam rangka untuk menuangkan mungkin gagasan-gagasannya gitu dalam bentuk tulisan gitu. Tapi saya merasa ada sekarang itu era milenial itu lebih cenderung kalau misalnya dibilang memuaskan diri sendiri, saya melihatnya apa ya? Banyak juga yang kreatif untuk membuat konten-konten yang menarik, gitu loh. Karena konten-konten menarik itu, ya tadi di YouTube itu banyak yang menjadi YouTubers. Nah, tinggal ini kontennya arahnya kemana gitu loh. Yang banyak dilakukan oleh para YouTubers-YouTubers itu, yang dilakukan oleh para artis itu kan lebih ke apa ya namanya, ngeprank orang gitu kan. Kemudian apalagi setelah ngeprank tuh ada juga sih mengenai masalah situs-situs sejarah juga ada gitu. Ada yang punya Ujang Bustomi juga gitu mengenai tentang masalah apa namanya itu ilmu-ilmu yang gaib itu loh, yang Ujang Bustomi itu pasti teman tahu karena followersnya itu yang subscribe-nya itu ada 3 juta. Nah, mungkin ini tantangan juga untuk para aktivis mengisi era digital ini dengan membuat konten-konten yang menarik tentang keilmuan, tentang kebangsaan gitu loh. Nah mungkin itu ada nggak seperti itu Eka gitu loh. Mulai deh dari HMI cabang Majalengka. Nah itu gimana tanggapannya? Oke, baik. Ya tadi kan kita lebih mendominasinya itu adalah kaum milenial tidak memanfaatkan teknologi dengan seideal mungkin. Nah, hari ini untuk himpunan mahasiswa cabang Majalengka juga sedang bergerak langsung dengan beberapa komunitas di wilayah teknologi, terus juga budayawan lain sebagainya. Bagaimana hari ini mengkombinasikan, dikomben itu semua, di mix supaya tadi pemanfaatkan teknologi itu dengan sebagaimana mestinya, kan gitu. Misalkan apa namanya tadi kurang gede Eka suaranya, suaranya kurang besar. Kamu kalau bisa jangan gerak-gerak gitu, jadi nanti suaranya ini. Oke. Nggak usah ya, nggak usah pakai mikrofon juga bisa kok. Aku juga nggak pakai mikrofon, bisa kan? Ah coba. Di sini boleh. Coba. Jadi takutnya nanti langsung ke HP-nya aja. Nah, Jelas? coba deh. Halo? Coba. Tes, halo? Halo? Nah, udah sip. Ya, lanjut. Nah, tadi sedikit yang dibahas hari ini, gerakan itu lebih mendominasinya itu adalah pemanfaatan teknologi dengan ketidakidealan Ibu ya untuk para kaum milenial. Nah, tetapi tidak memungkinkan bagaimana hari ini HMI berdiam diri saja. Hari ini HMI cabang Majalengka itu bersama teman-teman OKP, organisasi kepemudaan lainnya juga bekerja sama dengan para komunitas yang di wilayah teknologi dan mengkombinkan bergerak bareng cuma bekerja sama bagaimana hari ini kita sedikit bergerak tentang kecemasan dalam penggunaan teknologi di masa milenial. Karena apa? Karena secara logikanya itu kenapa sedikit dikhawatirkan terkait yang namanya hoax misalkan. Kita bahas misalkan hoax. Sebenarnya itu kan kalau dalam ilmu fisik itu, ilmu sosial, ilmu politik itu merupakan bagian dari cabang ilmu tentang bagaimana hari ini merusak suatu tatanan. Kan itu. Tetapi bagaimana masyarakat itu ketika pemanfaatan teknologi itu tidak ideal, maka akan menjadi kerusakan di kalangan masyarakat. Nah, kita contohnya misalkan penggerakan tentang mengantisipasi hoax itu dengan cara seperti apa? Dengan cara bagaimana hari ini membiasakan masyarakat menggunakan teknologi dalam mencari informasinya sesuai dengan apa yang bisa dipertanggungjawabkan, terus juga siapa yang membawanya dan sebagainya. Nah, gerakan-gerakan seperti itu yang sekiranya terus-menerus dilakukan supaya masyarakat membiasakan diri seperti itu. Dan juga misalkan pembuatan vlog dan sebagainya itu sedang terjadi di Majalengka, cuma tidak didominasi karena tadi awal mula kaum milenial booming ini itu sudah terlebih dahulu teknologi yang masuk, karena akhirnya hedonis lah yang muncul di kalangan milenial. Yang penting saya membawa gadget ini, yang penting saya bahagia gitu. Akhirnya game lah dan sebagainya seperti itu. Iya,
tadi harusnya gini, tahu misalnya arah milenial itu lebih ke hedon gitu. Jadi saya harap para aktivis itu mengimbangi konten digital itu dengan ya tadi gerakan-gerakan yang ya tadi diskusi, lebih banyak diskusi. Saya belum melihat ya kalau misalnya ada blog itu kan yang tentang diskusi gitu. Paling mereka menggunakannya itu lewat Zoom. Zoom itu kan lebih ke webinar ya. Nah, itu beda gitu loh. Maksud aku konten-konten yang kayak ya tadi YouTube sama misalnya live Instagram, nah itu kan kayak model-model begini itu kan sebuah konten Eka, bener nggak? Nah kita Benar. berdiskusi tentang apa nih gagasan-gagasan dari Eka menjadi seorang selaku ketua umum HMI cabang Majalengka gitu, apa gitu kan? Nah itu kan bisa sharing pendapat dengan bintang tamu yang lain. Ya. Nah ini kan Ya. kecanggihan teknologi Ya, luar biasa, Bu. kita nggak hadir tatap muka, itu kan kita bisa secara virtual. Apalagi kita belum pernah ketemu kan, Eka? Iya kan? Ya, ya. Tapi dengan adanya era digital ini ya semuanya bisa berkomunikasi lewat manapun dan dimanapun gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, di tengah COVID-19 ini mahasiswa itu bisa berbuat apa? Khususnya HMI. Apa yang sudah lakukan selama pandemi ini dalam penanggulangan COVID-19? Oke. Kalau dalam hari ini karena aktivitas akademik kampus ini dinonaktifnya diliburkan, akhirnya kader HMI pun mau tidak mau terbawa ikut libur teh, kan gitu. Tetapi ada hal yang saya selipkan bahwa kader HMI dalam berjuang di rumahnya, dirumahkannya itu ternyata secara serentak itu mereka berwirausaha, berwirausaha yang ringan, ya kan, dan juga ya secara tidak langsung secara tidak langsung teman-teman kader HMI itu secara serentak hampir setiap kecamatan itu kader HMI menguasai wirausaha. Ya kurang lebih dalam seluruh kader HMI itu ada 40% yang berwirausaha dalam memanfaatkan teknologi seperti itu. Terus juga misalkan keterbatasan untuk berkumpul, akhirnya yang namanya COD itu sering dilakukan oleh kader HMI. Jadi itu. Nah, tadi terkait dengan penanggulangan COVID-19-nya ada nggak ada aksi-aksi sosial gitu yang dilakukan oleh HMI cabang Majalengka? Atau benar-benar libur nih? Oh, itu nih selama pandemi nih. Ya, iya benar. Untuk aksi sosial itu sudah kita lakukan, salah berbagi masker, hand sanitizer dan sebagainya. Terus juga menempelkan selembaran pamflet bahwa sangat pentingnya jaga jarak dan sebagainya. Ya pamflet-pamflet yang ringan dan mudah dipahami lah, seperti itu. Ya tadi itu bagus ya, gerakan-gerakan itu kan langsung ke masyarakatnya. Nah kalau bisa teman-teman mahasiswa juga bisa mengkampanyekan untuk penggunaan masker itu lewat konten digitalnya Dek, gitu loh. Jadi ya kan itu kan jadi konten digital nih. Nanti saya coba cek nih ada nggak nih tentang bagaimana cara penanggulangan COVID-19 gitu kan. Kita memberikan contoh yang namanya mahasiswa itu kan agen sosial juga, ya kan, agen perubahan. Kemudian satu laginya itu kontrol juga. Nah, itu gimana peran-peran itu dimaksimalkan oleh kader HMI gitu loh, Dek, gitu. Jadi sebenarnya itu dari kenapa? Iya, makasih masukannya dari emang di Majalengka untuk khususnya wilayah HMI ini ya belum dominan menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Yang selalu didominasikan adalah turun langsungnya. Ya terima kasih atas masukannya. Emang luar biasa lah untuk ketemu dengan Teteh. Ya lanjut Teh, gimana? Sama-sama masih belajar. Saya hanya mengingatkan saja gitu. Sebenarnya banyak yang dilakukan oleh anak muda sekarang itu dalam rangka penanggulangan COVID-19 itu ya tadi mengkampanyekan untuk memakai masker, untuk ya tadi sering cuci tangan, terus jaga jarak. Kampanye itu tuh harusnya dilakukan terus-menerus gitu loh, dengan cara dan konten yang menarik sehingga orang tuh oh iya nih HMI peduli nih terhadap
penanggulangan COVID-19. Itu semudah itu loh padahal gitu loh. Gitu. Apa namanya? Eka gitu. Nah, ini ada Iya, iya. ada komen-komen juga ya. Saya hello juga nih, ada Yusril, beliau adalah Presma dari Unma. Terus ada siapa lagi nih? Ada Ketua Karang Taruna Jamblang yang kemarin jadi pembicara juga gitu. Saya kurang hafal nih, yang saya kenal aja ya. Nah, kata HMI Kahedunma tuh apa ya? HMI itu di mana ya? Di Hajar Dewantara, nama komisariat itu. Oh, komisariat. Komisariat Hajar Dewantara, komisariat Unma. Yang ada di Majalengka ya? Iya. Oke. Majalengka. Katanya gini, pengkaderan tidak berhenti. Meskipun pandemi, pengkaderan tidak berhenti. dia lebih menekankan itu, dan isu sekarang masyarakat takut ke rumah sakit klaim virus corona gitu. Jadi ya benar apa yang dikatakan oleh HMI Kahedunma itu, bahwa dalam kondisi apapun namanya gerakan mahasiswa tuh nggak boleh berhenti, apalagi pengkaderannya juga deh gitu. Pengkaderannya kalau nggak bisa berkumpul kajian di tingkat komisariat kan bisa lewat virtual, ada Zoom, ada Google Meet, ada lewat WA group juga kan bisa. Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bisa gitu, karena fasilitasnya sudah ada, tinggal orangnya aja mau atau enggak gitu. Nah, kamu di sini sebagai seorang ketuanya tuh harus menjadi motor yang baik untuk gerakan mereka. Yang namanya ketua tuh wajar lah ngoprek-ngoprek, ayo nih kita semangat lagi, nah gitu kan. Pastinya teman-teman juga dihadapkan banyak masalah kan gitu, masalah mungkin ekonomi juga, sehingga banyak orang yang berwirausaha. Saya tuh acungkan jempol ya bagi teman-teman yang bisa bertahan gitu selama pandemi dengan melakukan hal yang positif, yaitu dengan cara ya tadi mereka berjualan. Itu harus didukung gitu oleh HMI cabang Majalengka gitu loh. Dan kalau bisa ayo kita bahas bagaimana caranya nih tips untuk berdagang, jualan online selama pandemi. Itu kan bisa gitu loh. Gitu. Boleh. Lanjut ya, Eka. Kalau misalnya tantangan aktivis selama pandemi itu yang paling besar apa sih, Eka gitu? Selain tadi gerakan-gerakannya itu kan kita terbatas gitu. Sebenarnya apa lagi, Eka, yang menjadi kendala kamu gitu? Yang harusnya itu bisa diselesaikan sebenarnya. Kebiasaan yang aneh lah bagi kader HMI kan gitu. Apa? Kebiasaan apa yang buruk maksudnya? Kebiasaan yang misalkan kader HMI kan sering yang namanya menghabiskan waktu di tempat-tempat kopi kan, berdiskusi kan gitu. Yang keduanya juga adalah mengkaji kebijakan selama masa pandemi kan. Salah satunya adalah kebijakan tentang COVID. Apalagi untuk wilayah Majalengka hari ini termasuknya zona merah kan gitu teh. Oh ya, zona ada berapa? Karena ke Majalengka terjangkit virus COVID-19 yang positif. Kamu tahu nggak datanya ada berapa di Kabupaten Majalengka? Yang terupdate ya? Untuk yang terupdate kurang tahu teh. Untuk yang terupdate masih saya kurang tahu. Karena tadi untuk hari ini, fokus hari ini itu berada di toko saya teh, bisnis aquascape. Nah, terus karena tadi Majalengka itu adalah zona merah, ini disebabkan keterlambatan pemerintah mengeluarkan peraturan bupatinya atau perdanya tentang jaga jarak dan sanksinya jaga jarak dan sebagainya. Sanksinya tidak mematuhi protokol kesehatan. Ini yang biasanya ini cepat tanggap karena keterbatasan informasi juga, terus juga yang biasanya langsung kita datang beraudiensi, kita melontarkan surat dan beraudiensi, dan ini tidak terjadi ke masa pandemi. Gitu kan, keterbatasan. Jadi hanya beberapa beberapa lembaga yang terjadi di audiensi, yang akhirnya ya kekurangannya di sana kita, tantangan yang besarnya di sana, ketidakbiasaan dalam menjaga stabilitas pemerintah dan masyarakat, ketidakbiasaan dan setiap kajian yang berada di ruang-ruang kopi dan sebagainya seperti ini tidak terjadi semasa
selama ini kajiannya pandemi nggak ada ya di tingkat komisariat? Masih ada nggak gitu? Minimal Oh, ada. itu Oh, masih ada lewatnya, kebanyakan itu lewat grup WA iya. kebanyakannya Mm, ya. mm, mm. Oke. Bagaimana menurut Eka gitu untuk menakar gerakan mahasiswa pasca pandemi? Udah ada? Enggak? Oke, strategi HMI ya kemarin sudah dibahas, salah satunya yang hari ini saya bahas juga. Kemarin ini juga kan saya berdiskusi di KPU bagaimana hari ini bagaimana kaum milenial itu kan harus cepat beradaptasi. Nah kita untuk cabang Majalengka itu punya gerakan seperti hewannya itu yang disebut namanya bunglon, tahu bunglon, Tahu-tahu. ya kan, bunglon Berarti namanya itu kan mimikri, ya kan. Nah, mimikri ini adalah suatu sifat yang ada di hewan bunglon ini, bagaimana dia ketika ada serangan yang berbahaya ini, dia menyatu dengan alam, dan bagaimana di saat menyatu dengan alam dia bisa menyerang, dan itu bertahan dan menyerang di saat dia menyesuaikan dengan alam. Nah, saya kira ini bisa dilakukan ketika semasa pandemi atau pasca pandemi ini, dan itu secepatnya untuk kader HMI ataupun mahasiswa Majalengka ini secepatnya seharusnya bisa membiasakan diri dengan lingkungan di wilayah pandeminya, dan gitu. Bagaimana hari ini dia kesehari-hariannya sudah 6 bulan dia di rumah aja dan kejenuhan, seharusnya jangan jenuh, dia biasakan, dan bagaimana hari ini dia bisa bertahan hidup dan bisa pola untuk meningkatkan kehidupan seperti itu. ya, sebenarnya gini, apa namanya, teman-teman itu bisa memanfaatkan ini itu dengan kemanfaatan teknologi digitalnya, teknologi gitu. Karena ya harus lebih kreatif dan produktif gitu loh. Saya tuh pengen kader-kader HMI itu dalam kondisi apapun tuh tidak terkalahkan gitu loh, Dek. Entah dari semangatnya, entah dari kinerjanya, tetap terus gitu loh. Dan harus diperhatikan mengenai protokoler kesehatan. Benar nggak? Karena itu penting gitu. Kita juga harus bisa menjaga diri, ya nggak? Jaga kesehatan juga. Berikan contoh pada kader gitu bahwa semangat dan produktivitas dan kreativitas itu harus dijunjung tinggi dalam kondisi apapun gitu loh. Itu tantangan sebagai mahasiswa, apalagi kader HMI gitu. Saya lebih menekankan itu sehingga tidak ada kata kejumudan dalam berkreativitas atau kejumudan dalam hal produktivitas. Itu harus dikembangkan gitu. Seperti itu gitu. Nah, jadi sekarang udah pas new normal nih, ya kan? New normal. Kegiatan apa yang sudah dijalankan? Apa masih belum ada kegiatan di HM itu sendiri? Karena Majalengka masih zona merah, malah hari ini adalah sedang pemberlakuan Perbub, sudah masuk wilayah sanksi sekarang. Oh gitu. Sehingga sedikit rumit sekali untuk masalah pertemuan langsung, bertatap muka langsung. Pak ya tadi sepakat dengan Teti tadi lebih kepada memanfaatkan teknologi, bagaimana tadi salah satunya berwirausaha, terus juga masalah meningkatkan kualitas itu dengan cara diskusi, juga dengan memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Semuanya hari ini didominasi oleh teknologi untuk di wilayah Majalengka, karena tadi situasinya lumayan rawan Majalengka hari ini. Kan kalau saya lihat di Facebook itu ada nih penyelenggaraan LK1 LK2 itu lewat virtual. Dilakukan nggak di HMI Majalengka, Dek, untuk melakukan kegiatan tadi? Ya LK1 LK2 itu virtual ada loh, Dek, gitu loh. Jadi mereka ada LKK juga itu virtual juga gitu. Nah itu mungkin bisa dicoba gitu di HMI cabang Majalengka. Itu belum dilakukan oleh bagian kaderisasinya. Untuk masalah LK1 itu masih bertatap muka, itu kan dengan kita atas izin dari dinas kesehatan, juga kepolisian dan pemberitahuan seperti itu. Ya intinya adalah luar biasa ketatnya dalam menjaga protokol kesehatan dalam melaksanakan latihan kader 1 ini. Tetapi untuk masalah kaderisasi secara virtual kita belum bisa lakukan, karena
apa namanya, kita masih dalam perdebatan deh tentang produksi hasil kadernya gitu kan, pencernaan kadernya ini bagaimana. Jadi masih ada sampling sedikit, belum bisa kita ketuk palu untuk oh ini bisa dilakukan gitu. Ini masih ada sampel-sampel sedikit demi sedikit. Karena penting loh sebagai mahasiswa, apalagi kamu sudah menyebutkan simbol sebuah hewan yaitu bunglon. Kita tuh harus bisa beradaptasi apapun kondisinya, kan gitu. Nah, ketika kita pandai beradaptasi di era digital ini, bagaimana teman-teman mempersiapkan diri untuk menghadapi era digital? Apa yang sudah dilakukan oleh kader HMI menjadi pemain di era digital ini? Kita tidak hanya menjadi penonton ya, itu sangat disayangkan sekali. Nah, itu apa yang disiapkan gitu loh, Dek? Tadi kontradiksi dari kekhawatiran yang saya dijelaskan, kekurangan di kaum milenial gitu kan. Ya menurut pakar-pakar menurut pakar-pakar kepemimpinan, kekurangan di kaum milenial kan adalah kaum milenial bersifatnya itu instan. Dan dia bersedih dia tidak mendapatkan sesuatu dalam kurun waktu 24 jam. Gitu kan, dan juga tingkat kepercayaan diri yang rendah. Nah, ini yang hari ini kita lakukan dalam pemanfaatan teknologi, benar adanya degradasi perubahan zaman ini yang masih kita berproses, belum bisa aktualisasikan. Kita masih menekankan untuk supaya teman-teman bisa percaya diri dalam memanfaatkan teknologi. Dan di hari ini teman-teman HMI dalam pembuatannya baru sebatas media sosial, gitu kan, mengaktifkan media sosial. Hari ini belum dominan, belum dominan mengidealkan fungsi media sosial tersebut, karena ya keterbatasan tadi strategi bagaimana hari ini itu media sosial diisi dengan apa gitu kan, itu masih kita perlu masih kita selalu diskusikan kan gitu. Nah, jadi kita belum terlalu optimal lah untuk masalah pemanfaatan media sosial. Kalau bisa nanti ke depan ini dalam kepengurusan tinggal berapa atau udah lewat ya, karena pandemi ini katanya belum ada convercap ya, ditunda kan untuk convercapnya kan. Konversi dan konversi juga ditunda. Iya, nggak, maksud saya gini deh, mempersiapkan dalam era digital ini, teman-teman itu harus jadi pemain. Pemainnya itu gimana? Kita menguasai teknologi dengan kita tuh bisa menjadi seorang developer expert gitu. Jadi kita belajar untuk belajar membuat web, ya kan? Kemudian Android-nya juga, game-nya juga gitu loh. Jadi dengan mengikuti era zaman yang era digital ini, mau nggak mau mungkin ada perubahan juga gitu di ADART gitu loh, bahwa tidak hanya lisan akademik pencipta dan pengabdi mungkin nggak bisa dirubah ya kalau untuk tujuan, ya kan? Tapi lebih nanti diturunkan dalam ART-nya gitu. Nah, kita sematkan tuh, kita prioritaskan untuk mempersiapkan talenta digitalnya. Saya berharap kader-kader HMI itu bisa menguasai digital itu, dunia digital, industri digital. Caranya apa ya? Kita belajar menjadi seorang yang mampu punya skill dalam bidang digital. Nah, ketika belajar digital itu, orang IT yang penting ada kemauan itu bisa. Banyak contoh ketika ojek online itu belajar menjadi developer expert. Mereka mau belajar misalnya di decoding atau pelatihan-pelatihan lainnya. Karena apa? Itu juga sebuah sebuah keseriusan untuk belajar mengenai tentang teknologi, Eka. Mau nggak mau harus direbut itu oleh para aktivis gitu loh. Buktikan kita tuh tidak hanya bermain di ranah politik saja gitu yang basah wilayahnya, tapi kita juga ada didistribusikan kader-kader itu ke industri digital, mempersiapkan mereka ketika lulus kuliah mereka siap untuk bekerja atau menciptakan industri digital itu sendiri. Karena kita kan ada startup digital tuh. Nah, ada berapa kader HMI yang bermain startup digital? Nah, kalau misalnya belum ada, kita siap kolaborasi dengan dari Cirebon Tech itu kolaborasi dengan HMI atau Majalengka, gitu loh Dek. Karena kita di sini banyak pelatihan, kita juga ada jasa juga untuk pembuatan internet. Mau nggak mau itu harus disiapkan, Eka. Nah, apa yang akan kamu lakukan nanti ke depannya? Oke, baik.
ya sepakat sekali dengan apa yang tadi disarankan. HMI ini kan sebenarnya punya lembaga gitu kan, lembaga teknologi mahasiswa Islam, tetapi dari mulai PBHI juga nggak ada dari dulu, Oke, nah nggak itu ada. kan nggak? Nah, cuma apa masih masih tidak masih tidak apa ya, tidak begitu mendominasi ataupun apa masih masih belum terlihat gitu, masih belum terlihat di tataran PBHM-nya pun, sehingga kebingungan bagaimana hari ini menjalankan. Salah satunya adalah tadi kan berbicara masalah HM itu, kita salah satu buku referensinya kan buku Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan. Di wilayah kemodernan ini yang begitu kurang di kader HMI, karena tadi lembaga teknologi mahasiswa Islami ini dari mulai pusatnya sampai ke daerahnya ini belum terupgrade begitu baik, ya kan? Maka dari itu kalau misalkan TT hari ini siap bekerja sama, ya untuk HMI cabang Majalengka itu begitu terbuka deh, kan gitu. Boleh. Ya mohon untuk bimbingannya dan arahannya. Terima kasih. Karena gini, mau nggak mau teman-teman tuh harus harus dipecut gitu, harus dicambuk gitu semangatnya gitu. Jangan kita menjadi generasi rebahan gitu loh, yang hanya tahu sendiri kan generasi rebahan seperti apa. Jangan seperti itu. Tunjukkan bahwa kita tuh bisa bermanfaat untuk masyarakat dan agama, kan gitu kan katanya kan gitu. Nah, itu buktikan dengan praktek-praktek yang nyata gitu dari kader itu tersebut gitu. Nah, itu baru bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan era digital. Nah, teman-teman juga tahu kan ya, kita ada namanya program kayak kita Undang-Undang Desa itu sudah terbentuk, ya enggak? Dengan pencairan dana kepada desa 1 miliar sampai lebih. Nah, itu bagaimana kontrol sebagai kader itu terhadap dana desa tersebut? Ada nggak yang dilakukan? Mungkin kolaborasi, karena mungkin di sana ada dana untuk pengembangan anak mudanya atau tentang digitalnya. Nah, itu kan bisa kolaborasi. Karena pengen sukses di era digital itu satu kuncinya, yaitu adalah kolaborasi. Itu penting gitu. Nah, itu gimana tuh? Bahan skripsi saya teh, bahan skripsi saya masalah government di pedesaan, gitu kan. Itu bahan skripsi saya karena hari ini masyarakat desa kadang untuk di pedesaan di Majalengka itu kan hanya membicarakan wilayah transparansi itu dari masyarakat ke masyarakat lagi. Akhirnya apa, hoax lah yang terjadi kan gitu. Tidak langsung datang ke desa karena ketakutan dan sebagainya. Nah, dan ini tidak dibukakan untuk transparansi yang mudah kan gitu. Akhirnya government-nya ini belum sampai dana desa, ya kan, transparansi dana desa, dan ini sedang saya jadikan bahan skripsi teh. Oh, iya bagus. Iya. Karena gini deh, itu baru dana desa. Nanti ada program dari pemerintah itu adalah desa digital. Nah, itu apa lagi gitu kontribusi anak muda dan khususnya kader HMI terhadap pengembangan digitalisasi desa. Itu harus juga dipikirkan gitu loh. Jadi momen Eka ini ketika menjadi ketua umum di era pandemi, di era digital itu sangat sangat beruntung gitu. Tinggal bagaimana Eka memaksimalkan waktu yang diberikan kepada teman-teman selama 2 tahun itu gitu loh. Jadi berpikirnya tuh harus cepet gitu loh. Kalau digital itu harus cepet, belajarnya juga harus cepet gitu loh. Kalau misalnya kita nggak cepet belajar, kita akan ketinggalan Eka gitu loh. Karena yang namanya teknologi digital itu kan banyak gitu istilahnya, perkembangannya. Kita belum ini udah ada yang ini, lihat HP ya kan, kita belum punya Oppo yang berapa udah ada Oppo yang sampai 20 30. Nah, itu gimana gitu, kita sebagai kader menguasai itu gitu. Jadi mungkin kalau saya sih pengennya ya tadi moderatnya itu bagaimana cara HMI itu bisa merebut gitu loh era digital ini, apa posisinya gitu, apakah menjadi seorang CEO menciptakan sebuah startup digital. Kita ada CEO yang handal seperti Nadiem Makarim sekarang menjadi Menteri Kemendikbud ya kan, terus ada yang lainnya. Nah, itu maksimalkan itu melalui teknologi gitu loh. Jadi pendistribusian mahasiswa itu sesuai bakatnya masing-masing, tidak hanya diarahkan kepada politik saja, ada yang tentang ekonominya yaitu online tadi itu diarahkan, terus untuk digitalnya seperti apa.
Banyak Eka sebenarnya yang bisa kamu lakukan selama pandemi ini. Betul. Kasih semangat untuk kamu melakukan yang terbaik selama kepemimpinan kamu gitu agar punya prestasi. Itu harapan saya. Siap, teh. Mohon kerjasamanya teh, mohon kerjasamanya dan bimbingannya lah. Karena Iya, ya tadi boleh. susah untuk bisa jalankan dan keresahannya gitu. Iya, iya. Ya, Nah, kalau apa namanya peran-peran kader HMI selama pandemi ini selain tadi, nah itu apa yang sudah dilaksanakan? Karena kan setiap sekarang kan banyak nih bantuan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, entah pembagian beras atau kan uang. Nah, ada nggak peran HMI di sana untuk kontrol dalam arti agar yang menerima bantuan itu tepat sasaran? Ada nggak arah ke sana? oh kalau itu ada teh, Hmm. ada cuma nggak menyeluruh di tiap desa. Nggak. Kita hanya menurunkan apa wilayah-wilayah yang ada kader HMI-nya aja, gitu kan karena kita tidak bisa memaksakan kader HMI harus bisa mengambil misalkan lebih dari 5 wilayah ya tadi takut terjadi apa takut terkena COVID malah menyebarkan COVID. Hmm. Jadi itu ada kan gitu. Emang itu sedang kita diskusikan dan sedang kita perjuangkan untuk ketepatan bantuan kan gitu. Dan apalagi Majalengka hari ini belum turun dana pemulihan ekonominya sekitar 90 miliaran dan masih mempertanyakan kapan pemulihan ekonomi ataupun apakah itu akan diturunkan atau tidaknya ya sedang ramai lah untuk masalah bantuan di Majalengka itu deh. Nah, satu lagi nih Eka yang ingin aku sharingkan ke teman-teman nih. Itu kan biasanya apa ya? Kalau menurut aku data, digitalisasi data khususnya di desa itu masih amburadul gitu loh. Masih belum diupdate dengan baik. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ketika ada bantuan dari pemerintah, itu ujung-ujungnya tadi tidak tepat sasaran, terus ribut gitu ujung-ujungnya. Nah, coba deh sebagai kontrolnya itu masuk ke sana kader HMI itu gitu loh. Memang itu tidak mudah ya, karena kan data itu kan harusnya dari desa. Nah, tapi masalahnya kalau desanya tidak mengupdate setiap 5 tahun sekali, itu bisa jadi masalah gitu loh. Dan sampai kapanpun kalau datanya nggak beres, itu jadi masalah juga. Nah, pentingnya digitalisasi desa itu ya salah satunya tadi biar datanya itu benar. Dengan data itu kita mengetahui potensi dari desa tersebut. Berapa anak yang putus sekolah, berapa jumlah rakyat yang miskin, warga yang miskin, berapa yang udah S2. Nah, itu tuh ada nggak data terupdate? Nah, minimal itu gitu loh. Itu bisa masuk juga ke arah digitalisasi desanya. Kita memberikan apa namanya pendampingan gitu kepada warganya gitu terkait dengan program digitalisasi desa gitu. Itu gimana tuh? Ada nggak ke arah sana? Untuk tadi emang benar terkendalanya itu karena desa benar sepakat saya karena ujung-ujungnya ini desa kurang mengupgrade datanya gitu kan. Akhirnya apa yang tadinya di 5 tahun ke belakang dia kekurangan setelah 5 tahun ke depan ini ternyata dia sudah apa lumayan perekonomiannya. Dan untuk masalah tadi kita masuk ke ranah-ranah desa ya lumayan mudah, cuma kita akan coba perjuangkan, cuma belum belum untuk saat ini kan gitu karena di pemerintahan daerah pun juga ini untuk government ini belum belum begitu signifikan update-nya kan gitu. Saya mencari data kaum milenial itu masih 2017 deh kan gitu. Saya Oke. mencari data itu dari pemerintah daerah terkecuali dari BPS-nya pun itu masih 2018 seperti jadi kecepatan update-nya juga masih kurang di Majalengka. Untuk di pemerintah itu masih daerahnya apalagi desa itu. Iya. Oh, sebenarnya apa sih hikmah yang dirasakan sebagai Gimana tuh kurang jadi ada suara motor bisa diulangi mohon hikmah maaf. hikmahnya apa yang didapatkan selama era pandemi ini? Ada nggak sisi-sisi apa dilihat dari filosofinya, lihat dari nilai-nilai spiritualnya gitu, atau nilai lainnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya ini ya banyak sekali ya hikmahnya kan terutama adalah apa kita yang secara tidak langsung berada dalam
spiritualnya itu dalam kesombongan ya teh. Kita selalu sombong menyebabkan apa namanya itu tidak memperlakukan alam dengan sebagaimana mestinya. Kita selalu sering memperlakukan alam, buang sampah dan sebagainya. Dikasih COVID ya selesaikan gitu. Terus juga kita dalam suatu silaturahmi itu selalu pembicaraan dengan selalu ejek-ejekan dengan mudahnya, akhirnya ketika dipisahkan akhirnya jadi rindu kan gitu teh. Nah itu banyak sekali hikmahnya lah, banyak sekali hikmahnya sehingga kita berdiam diri di rumah. Akhirnya apa? Ternyata kebanyakan kadang misalnya curhat kita bukan siapa-siapa gitu kan, kita tidak bisa apa-apa kalau di rumah dan sebagainya. Dan intinya adalah tadi kalau misalkan kaum milenial ini, saya sepakat kalau kaum milenial ini tidak segera mempercepat perkembangan pengetahuan terhadap teknologi, ya mau tidak mau tadi masalah hedonisme apatis, terus juga ketidakmauan terhadap pembangunan ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, budaya, itu mau tidak mau ya prediksi Indonesia bubar juga bisa terjadi kan gitu. Nah, itu namanya kan gitu. Itu namanya aktivis yang pesimis namanya. Kalau udah percaya berucap tentang Indonesia akan bubar, nggak boleh deh gitu. Terus menjadi generasi yang optimis gitu loh. Kapan terus aktivis ngomong? Maksudnya kalau ini dibiarkan secara terus menerus oleh kaum aktivisnya kan gitu, terus kaum aktivisnya tidak begitu cepat merespon fenomena alam seperti ini gitu kan, dan juga tidak membiasakan diri dengan zamannya ini, ya ini harus disegerakan lah untuk masalah wilayah kaum aktivisnya gitu kan, harus segera membiasakan diri dengan zamannya supaya tadi kekhawatiran yang terjadi itu tidak terjadi seperti itu. Iya, nggak kebayang ya, Eka. Kita berada di era pandemi ini gitu, akhirnya banyak kegiatan-kegiatan yang agak terkendala gitu kan. Nah, saya jadi ingat tentang bagaimana HMI itu kembali ke kampus gitu. Apa aja yang harus dilakukan gitu loh selama pandemi ini. Dengan tadi untuk selalu mengkampanyekan kesehatan, konsisten aja dalam hal itu, insya Allah nanti pasti ada dampak positif untuk HMI itu sendiri. Dari hal kecil, nggak usah kita tadi kan udah disinggung, kita tuh bukan siapa-siapa. Loh, ketika kita bukan siapa-siapa, kita bisa melakukan apa yang sesuai dengan kemampuan kita, gitu loh. Dari mulai hal yang kecil, nggak harus kita nunggu yang besar gitu. Karena gagasan besar itu dimulai dari gerakan yang kecil dulu, gitu loh. Itu aja, konsisten gitu. Dan kita terhadap orang yang sekarang masalahnya adalah pandemi. Ya udah, gimana caranya nih kita bisa minimal di lingkungan kampus, di lingkungan rumah kita bergerak gitu loh. Jadi menjadi figur atau contoh yang baik untuk teman-teman atau milenial yang lainnya gitu loh. Jangan sampai era-era kita dan milenial ini kita nggak punya panggung, itu sangat disayangkan loh. Di era milenial ini yang kekhawatiran kamu tentang milenial yang hedon dan sebagainya, mereka yang mendapatkan tempat, kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Itu jangan sampai terjadi, Eka, menurut saya gitu. Jadi harus mempunyai gagasan besar, mimpi besar dari mulai gerakan yang kecil dulu gitu. Karena sesuai dengan kemampuan kita bisa menulis ya kan, dengan membuat konten yang baik atau tulisan baik di media sosial. Kita bisa melakukan misalnya mengkampanyekan gerakan masker, ya itu kita lakukan. Lakukan yang bisa teman-teman lakukan. Jangan pikirin yang tidak bisa teman-teman lakukan. Itu stres sendiri nanti teman-teman ya, gitu loh. Gitu. Dan tadi yang kedua adalah kuncinya adalah kolaborasi. Ini misalnya punya gagasan apa terkait dengan penanggulangan COVID-19. Itu bisa dibicarakan kepada para senior-senior. Itu bisa dibicarakan dengan jaringan HMI yang ada di sana. Entah bisa audiensi dengan para pihak-pihak berwenang. Ini loh gagasan dari HMI. Itu yang harus dilakukan gitu loh. Jangan kita menjadi gerakan atau kader yang pasif terhadap permasalahan sekarang. Karena Indonesia itu butuh gitu loh. Anak muda yang berani gitu.
Oke, terima kasih. Nggak terasa nih, tadi closingnya malah dari saya, karena kita bentar lagi mau putus. 1 jam itu dengan sendirinya kita putus sendiri untuk Instagramnya. 13 detik lagi. Terima kasih Eka yang sudah menjadi bintang tamu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di acara komunitas Ya. dan acara selanjutnya. Tetap semangat.